warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Putri Yuniasari dengan NIM 41220029 dan rekan saya Agnesta Dwi Laksmitanenti dengan NIM 41220002. Kami dari mahasiswa manajemen semester 2 Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini kami akan melakukan beberapa sesi wawancara dengan para pelaku usaha sekitar. Para pelaku usaha tersebut meliputi produsen tahu, produsen kerupuk, pedagang bakso, dan pedagang mie ayam. So, Stay tune ya. Selamat siang Ibu. ya, Perkenalkan, saya Ade Putri Yuniasari, mahasiswa semester 2 dari Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan dapat tugas untuk mewawancarai seorang pedagang. Nah, kebetulan kan dekat, jadi wawancarai Bu aja ya. Bisa memperkenalkan diri dulu, Bu? saya Ibu Nadianisi. Saya dari dua. Saya Ibu Nadianisi. Pekerjaan saya menjadi penjual bakso dan itu menjadi penghasilan keluarga. Ini mulainya udah dari kapan? Ini dari anak saya umur berapa yang nomor 3 itu kira-kira umur 2 tahun lah. Ya. Sekarang sudah SMA, kira-kira 14 tahunan. Lama ya? Ya. Itu dulu kan seingat saya itu kan keliling ya? Ya, waktu pertama bapaknya keliling karena ditulis kebutuhan, terus kita berusaha mengembangkan usaha supaya penghasilan juga bertambah karena anak saya usia sekolah juga sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar juga. Untuk itu kita harus kreatif gimana caranya supaya penghasilan itu bertambah supaya bisa mencukupi semua kebutuhan yang ada. Itu biasanya kalau modalnya itu biasanya seharinya berapa? Itu modalnya saya mingguan ya Mbak. Satu minggu saya giling itu 1 kali buat stok 1 minggu. Itu kira-kira 5 jutaan lah. 5 juta. Ya, Seminggu. dalam 1 minggu itu modalnya dari semua bahan. Kalau keuntungannya sendiri kurang lebih berapa? Kalau keuntungan kita nggak bisa memastikan ya Mbak, karena kadang penjual kan nggak pasti, kadang ramai, kadang enggak. Jadi yang penting saya bisa berjalan, terus untuk biaya sekolah anak-anak sehari-hari kebutuhan, ini buat kebutuhan sehari-hari cukup. Jadi saya nggak bisa menentukan untungnya itu berapa, itu saya nggak bisa. Yang penting bisa berjalan, ada kendala apa kita tetap bisa terus berjalan. Selain bakso itu ada yang lain? Ada mie ayam juga, terus di rumah ada sedikit barang-barang kelontong kebutuhan keluarga. Jadi kalau ada tetangga butuh apa, saya selalu ada. Untuk harganya sendiri tiap porsinya itu berapa ya? Kalau harga porsi saya 7.000, tapi kalau yang kemana misalnya beli 2.000, 3.000 juga saya kasih karena lihat kondisi di desa kan nggak bisa mematok harga sekian gitu. Ada suka dukanya di mana sih Bu? Duka-dukanya itu kesehatan kita sudah semakin tua, artinya tidak maksimal seperti waktu dulu kan. Setiap produksi itu harus tenaga kita harus ekstra sehat karena tangan saya juga sudah tidak mampu lagi mencetak butir-butir bakso seperti dulu banyak. Misalnya 3 ember bisa beberapa jam sudah selesai. Ini enggak, kita butuh teman untuk membantu. Untuk tingkat persaingannya kalau di sini itu gimana? Persaingan cukup ketat. Waktu dulu belum ada teman-teman ikut-ikutan itu, maksudnya lumayan Mbak. Tapi sekarang karena banyak sekali teman yang ikut, jadi ya agak berkurang, nggak seramai yang dulu gitu. Untuk prosesnya sendiri bisa ditunjuk nggak ya Bu? Kalau mau lihat prosesnya itu, kalau saya bikin tadi pagi saya bikin itu harus pagi kita ngambil ayamnya dulu, diproses itu difilet dulu itu kan, terus diracik bumbu-bumbunya semuanya kita harus persiapan dari semalam. Ada bawang putih, ada bawang merah, harus tempe dari semalam juga. Kalau bisa dibuatkan gitu? Saya baksonya? Iya. Oh iya, porsian gitu. Iya. Porsian 1 mangkoknya begini. Nanti dikasih bakso,
kan biasanya saya kasih begini, yang gede satu, terus yang kecil. Nah ini begini yang harga kosian. Terus kalau yang 2000 3000 itu pakai plastik. Bisa request ya bumbunya. Oh iya bisa, misalnya maunya apa gitu. Jadi nggak selalu harus. Biasanya kalau ini pas awal buat baksonya itu berapa lama sih? Proses bikinnya. Iya. Proses bikinnya itu kalau kita mau nyetok 1 minggu itu 1 hari penuh, dari pagi sampai maghrib itu berarti saya di dapur. Lama itu aja banyak yang bantuin, kalau saya sendiri nggak bisa. Satu keluarga itu turun semua. Bisnis keluarga ya. Saya berusaha membuat lapangan kerja buat anak-anak. Di anak-anak itu bisa belajar, nanti kalau sudah rumah tangga kan nggak bingung mau usaha apa, kita sudah belajar dari juga. Bu, sudah bersedia saya wawancarai. Semoga usahanya makin lancar, sukses terus ya Bu. Sebelumnya perkenalan dulu ya Bu. Saya Agnes Nabila Kurtanenti dari Universitas Peradaban Bumiayu, Prodi Manajemen semester 2. Jadi di sini saya mendapat tugas dari dosen mata kuliah manajemen pemasaran untuk mewawancarai sebuah produksi dari kelas desa masing-masing, kayak desa terdekat kayak gitu. Sebelumnya ibunya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Desi Lina Nurjana. Saya juga alumni dari Universitas Peradaban, cuma angkatan 2015, berarti angkatan ketiga, PGSD, gitu ya, PGSD. Terus adik saya juga di Peradaban Matematika. Gitu. Ya monggo kalau mau menanyakan tentang tugasnya. Itu kan ibu kan di sini usahanya kerupuk ya Bu ya. Jadi apa namanya, kalau misalkan di daerah lain kan kebanyakan juga kerupuk sendiri-sendiri kan, di daerah mana sendiri di daerah. Jadi kayak setiap daerah itu punya ciri khas sendiri-sendiri kan. Nah, untuk ini ibu awal memulai bisnisnya kapan ya Bu? Awal bisnisnya berarti udah 12 tahun, udah berarti 2008. Dari tahun sekitaran 2007 atau enggak 2006. Dari 2006 pertamanya kan di Paku Jati. Di Paku Jati di daerah mana? Ini sebelah sana di bawah, di Paku Jati, namanya Paku Jati. Cuma di sana kan masih ngontrak ya. Iya. Masih ngontrak, terus pindah ke sini tahun 2015. Iya, tahun 2015. Akhirnya udah nggak ngontrak lagi di sini, stay-nya di sini. Gitu. Kalau misalkan kan kerupuk ya Bu ya. Jadi itu pembuatannya gampang atau enggak Bu? Sebenarnya sih gampang-gampang susah. Cuma kalau kerupuk itu kan, kalau di sini ada 2 jenis kerupuk. Yang pertama kerupuk yang putih, yang kerupuk ikan itu, sama kerupuk yang coklat. Kalau di sini itu disebutnya gendar. Iya. Ada yang sebut gendar, ada yang nyebut ramba. Kalau di Ciamis namanya pangsit. Kalau di Ciamis sana. Iya. Saya kan aslinya Ciamis. Oh, Ciamis. Ciamis Jawa Barat gitu. Iya. Bikin Itu usaha kerupuk. Iya, jadi kayak semua saudara itu punya pabrik kerupuk. Cuma kalau di sini itu emang kita bikin yang mateng sama bikin yang mentah. Ada yang dua produksi berarti ya. dua produksi. Ada yang kalau yang putih itu ngambil di Ciamis, kalau yang coklat kita bikin di sini. Kan kayak gitu jadinya. Jadi kayak ya ada gampangnya, ada susahnya. Kalau tahu resep ya gampang, kalau nggak tahu resep, cuma emang pas awal-awal bikin itu gagal ya kan. Di sini khususnya di sini yang kerupuk yang coklat itu gendar itu, pertamanya dari warnanya gagal, terus kok nggak mekar-mekar kayak gini, itu prosesnya lama. Prosesnya lama, hampir 1 tahun tuh. Jadi bikin terus ya, emang sih kalau dihitung-hitung emang rugi. Tapi kan tanpa melalui itu kan nggak tahu. Sebuah prosesnya ya kadang misalnya di perusahaan ini
pakai resep ini, belum tentu Iya. di perusahaan ini bisa seperti itu. Iya, Karena setiap nggak- perusahaan punya trik beda-beda, sendiri iya. gitu. Meskipun kita ya nanya, kayak misalnya aku punya saudara nih pabrik kerupuk, terus aku nanya, ini resepnya apa? Resepnya tuh kayak gini, tapi pas kita coba belum tentu sama hasilnya. Iya. Mulai dari penanganan apa tepungnya, penanganan api, air dan lain-lain itu Hasilnya mempengaruhi. juga. Terus kalau untuk keuntungannya gimana? Setiap Kalau- per bulannya? Kalau keuntungan sih susah juga ya. Jadi kan kalau di sini sistemnya itu kan ada produksi, ada distribusi ya. Iya. Gitu. Jadi kalau produksi emang kita membuat sendiri di sini, terus yang mendistribusikan itu kan para pedagang. Iya. Nah, yang di sini tuh ada 16 kalau nggak salah. 16 pedagang. Iya, 16 pedagang. Itu Berarti dagangnya sebarin kayak gitu ya? iya disebarin, jadi ada tim marketingnya sendiri gitu. Jadi kegiatan ekonominya jalan. Kan kegiatan ekonomi itu ada apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, gitu. Nah, yang menyalurkan ke konsumen itu Ada yang distributornya itu, yang para pedagangnya itu ini sepi karena lagi pada dagang. Iya, lagi pada Kalau beli. sore rame kan kayak gitu. Jadi nyebarnya itu ada yang nyampe Guci, terus Tegal, Selawi, terus ke Aji Barang, ke mana aja? Wangon juga ada. Kalau ke Purwokerto jauh-jauh udah nyebar semuanya gitu. Jadi kalau masalah keuntungan jadi susah juga ya. Tapi kalau harus ada hitungannya sih. Terus kalau untuk kan sekarang kan sedang pandemi kayak gini. Oh iya. Terus ibu itu kayak cara ngatasin pandemi itu mengurangin produksi atau gimana? Enggak juga sih. Ya emang sekarang zamannya pandemi gini ya. Iya. Kalau pandemi gini kan segala sektor baik pariwisata, ekonomi dan lain-lain kan kena gitu. Ya termasuk kita juga. Imbasnya apa? Pertama bukan masalah dagangnya. Kalau dagang nomor 1 kerupuk. Kerupuk itu kan biasanya sebagai makanan pendamping yang Iya. emang kadang seseorang Bikin. itu ketika Iya. makan harus ada Iya, gitu. ada. Jadi nggak terlalu apa sih? Kurangin. Keganggu untuk apa pemasarannya nggak terlalu terganggu. Cuma pas awal-awal ada corona kan orang-orang pada takut tuh, Iya. akhirnya jalan di lockdown, Iya. ditutup, setiap ini ditutup, akhirnya para Distribusi. pedagang juga susah Iya. masuk. Cuma kalau kesini sih alhamdulillah. Nah, kendala yang kedua setelah pandemik adalah bahan bakunya itu naik drastis. Berarti gimana? Ibu ngurangin nambahin harganya atau Enggak nambahin modal, nambahin modal? Tapi harga tetap sama. harga tetap sama. Cuma misalnya barang tadinya segini, Iya. jadi saya kecilin Oh, iya. gitu karena nggak sama. Iya. Soalnya mulai dari minyak, plastik, aci semuanya naik. Iya. Itu dampaknya kayak gitu. Jadi kalau ke kita sebagai mikro kecil kayak gini kan itu kerasa banget gitu naiknya. Kayak aci misalnya tadinya 68, nanti saya kan kalau beli aci 1 ton Iya. nah 1 ton pas beli sekarang itu 68, nanti pas beli lagi itu bisa 7.800.000, bisa 7.400.000 kan ini Naiknya naiknya banyak banget itu bahan kayak gitu. baku Itu itunya bahan ya? bakunya, terus juga nggak sembarangan aci juga kayak gitu. Terus biasanya yang dibutuhin apa sih Bu? Kayak minyak gitu. Minyak Banyak sih. Minyak juga ya? Minyak banyak, satu kali goreng itu bisa sampai 5 jerigen besar. Iya. Berarti sekitaran 20 kiloan ya. Banyak ya? Satu kali goreng itu kan ada kayu, terus paling utama kan aci ya, aci, terigu, bumbu, plastik. Yang melonjaknya tinggi banget itu plastik selama pandemi gitu. Jadi sebenarnya udah listrik naik, Iya, ya kan? listrik Listrik naik. semuanya naik. Biasanya listrik saya sebulan itu 600-700. Sekarang nyampe 1 juta. Nyampe 1 juta? Iya, nyampe 1 Jadi juta. naiknya banyak banget ya? Naiknya banyak banget kayak gitu. Terus kalau untuk tingkat persaingannya di sini Wah, gimana? persaingan sih banyak. Nah, Ya, kerupuk itu banyak banget di pasaran. Cuma kita yakin bahwa Allah itu udah telah ngasih rezeki kita masing-masing kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu ini sih. Yang penting kita bersaing sehat sama orang nggak jahil atau Iya, jahat iya. kayak gitu, nggak pernah nyakitin orang. Udah kayak gitu aja sih. Yang penting berserah diri aja. Untuk tempat produksinya bisa ditunjukkan Bu? Itu di bawah tadi Pak juga. Iya.
lagi pada bungkus. Oh, ini bungkus. Pada bungkus. Cuma 2 toko. Ya. Ya kan belum pada datang. Oh iya. Oh, berarti yang distributornya sekalian bungkusin. Iya, ada yang bungkusin, ada yang nyuruh kayak gitu. Oh ini yang Kalau ini motongin. apa? Motongin kerupuknya. Tuh. Nantinya jadi kayak gini. Kalau ini di sini bagian goreng. Iya, ini goreng. Bagian oven. Ini Nanti keringin lagi, habis dijemur di matahari, ini di sini tempat apa? ngeringin kerupuk lagi. Kalau nggak dikeringin dulu, nggak makan oven. Iya. Makanya berarti api ya? Nggak. Kayaknya nggak. Kalau ini tempat bikin gitu, produksi. Cuma yang coklat. Kalau yang putih-putih itu kayak gitu. Ini banyak ya. Berarti sekali nyetok langsung banyak. Banyak. Ini tepung. Ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah merepotkan untuk diwawancara. Ya. Makasih ya Bu. Monggo. Ya, saya Ade Putri Yumiasari, mahasiswa semester 2 dari Universitas Peradaban. Oh iya. Ya. Saya di sini mau mewawancarai tentang bisnis yang Ibu lakukan sekarang sebagai produsen tahu. Iya. Nah, itu boleh perkenalkan diri, Bu? Silakan. Nama saya Aminah. Ya, Ibu Aminah. Iya. Eh, Saya 70 tahun. 70. Itu udah dari kapan, Bu, mulai usaha produsen tahu ini? Mulai tahun 2000 bulan 2 Bulan 2. Itu awalnya gimana ya, Bu? dibangun. Diwangun terus? Pindah ke Cibarang. Ya. Berarti baru di sini ya? Di Cibarang 8 tahun, di sini mau 11 tahun. Oh, lama ya, Bu? Lama. Iya. Untuk keuntungannya itu bisa mencapai berapa, Bu, per bulannya? Saya Perkiraannya? kurang paham ya. Hmm. Diurus sama anak juga ya, Bu? Sama anak, sama bapak, sama pekerja. Ada yang kerja. Untuk target pemasarannya itu gimana, Bu? Target pemasaran saya kurang ya. Yang lebih anak sama bapaknya. Berarti biasanya itu orang-orang taunya dari mana nih kalau Ibu ada pabrik tahu? Nggak tahu dari Misal nih, Bu, untuk mengatasi permintaannya lebih banyak nih, Bu, terus bahan bakunya sedikit itu biasanya gimana, Bu? biasanya kalau nggak kena COVID, sekarang kan ada COVID, turun biasanya 1,5 2 kintal kadang. Tapi namanya dagang, kadang-kadang ya turun, kadang naik. Sekarang cuma 75 antar 80. Separuh kurang lah. Ya, banyak ya, Bu, orangnya. Banyak ya merosot. Untuk tingkat persaingannya sendiri itu gimana, Bu? Persaingan Ya, ya. misal dari produsen tahu yang lain gitu. Di sini termasuk susah atau gampang nih kalau Susah. Susah. Kalau di sini lagi susah. untuk proses pembuatan tahunya bisa dikasih tunjuk tidak ya? Kurang Iya, boleh. Boleh, Bu. Untuk prosesnya gimana ya, Bu? Pertama sebenarnya dikun. Pertama dikun ini Iya. 4 jam udah melar, disitek dicicip langsung digiling. Iya. Ini acinya terus digodok, udah matang baru diangkat, mungkin diproses, diangkat terus
di apa ya hatinya turun. Biasanya itu berarti totalnya berapa lama, Bu? Belum Biasanya totalnya berapa lama? ini dari jam 4 mau pelan. Oh iya. Nah itu lagi turun hatinya. Nanti coba hatinya turun terus ini lalu yang kecut buat kira-kira kaki. Berarti ini yang proses akhirnya ya? Masih ada lagi? Buang airnya dibalik, potong-potong pakai garisannya itu. Kalau tahu yang ini gimana, Bu? Ini dibikin tahu putih, yang juga tahu putih. Iya. Nanti digodok lagi, udah digodok berapa jam itu udah matang, diangkat satu godokan 4 ember gitu. Terus ya? Jagung baru Selamat siang Mbak. Ada yang bisa Mohon Mbak? maaf ya Pak, perkenalan Silakan. dulu. Iya. Saya Mesa Dulakunanenti dari Universitas Peradaban Bumiayu, mahasiswa manajemen semester 2. Ya. Isi mewawancari Bapak sebagai pedagang mie ayam, boleh nggak Pak? Boleh. Monggo silakan. Minta waktunya ya Pak ya. Silakan Mbak. Oh, silakan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak. Silakan. Perkenalan Bapak. Nama saya Karjo dari Krenteng. Saya mie ayam. Nama mie ayamnya ada namanya Ada. sendiri nggak Pak? Ada mie ayam Takro. Mie ayam takro ya Pak? Ya. Karena basicnya juga dari orang-orang Takro, asal resep dari Semarang. Alhamdulillah di sini kita sudah berjalan hampir kurang lebihnya 4 tahun lebih. Tapi waktu itu kita harus keliling. Kalau Oh, di dulu pasar, keliling? iya. Setiap sore habis sore kita keliling, sore keliling. Asal kita berangkat. Di rumah juga ada. Di rumah ada. Di rumah Alasannya Bapak beralih buat keliling gimana Pak? artinya gini, dulu kita kan punya usaha di jualan juga kelontong. Di mana, Pak? Di keliling di daerah Batang. Batang, Pekalongan. Pekalongan. Cuman karena kondisi sedang seperti ini, pandemi dan sebagainya, saya juga berpikir untuk kedepannya nggak mungkin saya merantau terus. Kapan waktu saya harus punya usaha yang di rumah. Lah biar kumpul sama keluarga, anak dan semuanya, anak istri lah terus akhirnya saya punya inisiatif gimana kalau saya usaha keliling gitu. Supaya apa keliling mie ayam gitu. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ini dan pelanggan cukup banyak. Bahkan mereka sering minta Pak tolong kita bikin spesial itu kita punya mie ayam goreng. Mie ayam goreng. Iya. Mie ayam goreng itu gimana Pak? Ya prosesnya kalau mie ayam goreng di sini kan kita nggak bisa Bedanya? bikin. Bedanya Kuahnya ya Pak? iya memang nggak ada kuahnya kalau mie ayam goreng. Cuman memang masaknya 2 kali, jadi agak ribet juga. Oh jadi double ya Pak? Terus kalau untuk modal penjualannya per hari berapa itu Pak? Modalnya. Iya, Kalau modalnya. kalau modal kita awal mungkin hampir 600.000, tapi setelah kita jalan 2 atau 3 hari paling mungkin kisaran 250 sampai 300. Kalau untuk apa keuntungan per harinya? Kalau keuntungan per harinya tinggal kita misalkan habis 4 kilo kita bisa mungkin untuk 200 ataupun mungkin juga bisa lebih, tergantung apa ya laku juga. Kalau untuk tingkat persaingannya di sini gimana Pak? Banyak yang jual mie ayam atau gimana? Insya Allah kalau persaingannya secara sehat saya optimis Kalau rezeki udah diatur Ya. tadi ya Pak ya? sudah diatur sama yang pasar, dan yang penting kita punya ikhtiar usaha dari pasrah mau dikasih berapa yang penting kita syukuri sekecil apapun. Terus Bapak itu selama berjualan di sini ada suka dukanya kayak gimana Pak? Ya jelas saja sukanya kan kalau dia lagi jualan katakanlah jam 1 habis, jam 12 habis kita senang. Iya. Terus tapi kalau dukanya itu memang namanya di pasar kadang lakuan kadang gitu.
Boleh ditunjukkan Bapak itu mie ayamnya kayak gimana? Oh, proses pembuatannya Iya, silakan. proses pembuatannya. Untuk yang pertama kita kasih penyedap rasa, cuman kita nggak terlalu banyak pakainya, cuman dikit aja, tergantung apa ya pemesan. Sama kecap juga. Tergantung requestnya juga ya. Nah, kalau memang mintanya yang manis berarti kecapnya banyak, kalau memang standar juga paling dikit. Terus tak kasih, kalau di sini namanya daun bawang, Iya. kasih daun bawang, terus sama ini kecap asin terbuat dari air sama kecap sama garam. Terus ini minyak juga ada bumbunya, pakainya rempah-rempah. Iya. Rempah-rempahnya tersendiri apa ya? Iya, Rahasia ya rempah-rempahnya Pak. itu. Rahasia. Terus yang bikin apa ya? Itu memang mie ayam khasnya itu di daging. Kenapa pakai tupak dagingnya? Khasnya daging, kebanyakan mie ayam kita makan masih terasa amis. Iya. Kalau ini Terus kalau ini insya Allah enggak enak gitu. Memang masaknya enggak cukup 1 jam. berarti lama ya? Lama. Karena Pak, saya pengen punya apa ya? Punya rasa Ciri khas sendiri. Terus apa? Biar orang yang tadinya nggak doyan ayam putih, biasanya karena apa? Ayam putih kayak gini. Alhamdulillah ada juga yang suka, yang tadi nggak doyan jadi doyan. Iya Pak. Tapi saya juga lagi punya inisiatif sebenarnya pakai Ada ayam ini, merah. Ada itu baru lagi. Iya. Menu Pak. Punya pakai ayam yang merah itu, yang habis petelur. Terus nanti dimasaknya pakai itu ya, panci itu ya, yang buat bandeng presto. Oh iya. Saya kira itu nanti, cuman ini belum kesampaian. Ya semoga cepat kesampaian ya Pak. Nah, terus proses ini setelah mie, ini airnya harus mendidih ya. Iya. Kalau air nggak mendidih, tak jamin nggak bakalan enak. Berarti harus mendidih Harus dulu ya. mendidih. Kira-kira pakai ini aja filling, kira-kira udah matang. Biar mie-nya juga nggak keras ya Pak. Tergantung. Kalau orangnya mintanya yang setengah matang, diangkat setengah matang. Kalau yang pengen yang lembek, berarti harus lama. Iya Pak. Jangan lupa dikasih cesim atau sawi. Biasanya kalau sawi habis dimasukin, nggak berapa lama langsung angkat. Kira udah matang. Masih awet ya. Kalau memang sudah matang, kita taruh tadi sama campur sama bumbu. Masalah pedas juga selera. Mau dikasih pedas ya berarti sambalnya banyak, atau ada juga yang nggak suka saus. Dikasihnya apa Pak? Ya paling itu aja sambal. Kalau yang nggak suka Sama saus. itu ya Pak. Iya. Kecap. Itu tergantung. Kalau memang suka yang manis ya kecapnya tambah. Kenapa nggak jualan mie ayam gorengnya juga Pak? Di sini tempatnya susah. Kita harus punya kompor 2 kalau pakai ayam goreng. Oh iya. Kalau di rumah ada enak. Itu prosesnya lebih. Itu di rumah yang jualan jam. Istri. Terus kita juga terima pesanan, barangkali orang punya apa ya, acara yasinan, tahlil dan sebagainya. Kita ada punya itu juga apa ya, nomor WA barangkali membutuhkan ini. Iya. Bisa order terus kirim ini bisa. Nih ayamnya nggak bias karena apa? Masaknya bukan cuman sekali apa ya, sebentar, memang lama. Prosesnya lama Bang. Tak kasih bonus ceker. Jangan lupa kasih bawang goreng. Pakai sendok ya. Bawang goreng. Nah, ini suka pedas atau enggak? Iya, enggak sama. Kalau pedas sambal sendiri aja. Saus, dalam sausnya habis, harus buka dulu. Jangan buka, jangan banget Bang. Ya, saya kira ini aja. Terima kasih ya Bapak atas Oke, waktunya sudah sama-sama. diresponskan di Enggak, wawancara. enggak Semoga merasa. mie ayamnya makin Amin. sukses, banyak pembelinya. Amin. Soalnya yang terbaik-baik buat mie ayamnya Pak. Oke. Terima kasih. Semoga
selanjutnya bisa sukses. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.